Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Putra Davindra. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus kebakaran di bidang informatika dan sistem deteksi kebakaran modern. Oke, baik, kita masuk ke slide pertama, kebakaran di bidang informatika. Nah, pengertian dari kebakaran yakni suatu peristiwa munculnya api yang tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada yang pertama manusia, bangunan, perangkat elektronik, dan sistem teknologi informasi. Berdasarkan pendapat dari Pascal Zavaleta, kebakaran pada kabinet listrik menjadi salah satu resiko utama pada sistem industri karena api dapat menyebar melalui panel listrik dan kabel tray antar perangkat elektronik. Kemudian menurut Guan Hongpen dan kawan-kawan pada jurnalnya, kebakaran pada gedung modern membutuhkan sistem deteksi berbasis IoT, sensor, cloud monitoring, dan artificial neural network untuk meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi false alarm. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa jenis kebakaran yang terjadi pada bidang informatika? Kemudian yang kedua, apa penyebab utama kebakaran perangkat elektronik? Yang ketiga, bagaimana timeline penyebaran kebakaran? Yang keempat, bagaimana metode penanganan kebakaran yang efektif? Dan yang kelima, standar NFPA apa yang digunakan pada sistem keamanan kebakaran informatika? Baik, kita masuk ke studi kasus yang pertama, kebakaran kabinet listrik. Studi kasus ini berasal dari jurnal penelitian dari Pascal Zavaleta dan Sylvain Zwart. Jenis kebakaran. Jenis kebakarannya yang pertama adalah kebakaran instalasi listrik, kemudian kebakaran panel listrik, kemudian kebakaran kabel tray, dan classifier. Lokasi kasus ini berlokasi di nuclear power plant, ruangan panel listrik, area kontrol kelistrikan. Nah, penyebab utama dari kebakaran ini adalah yang pertama, short circuiting atau konsleting listrik, kemudian overheating atau pemanasan berlebihan, kemudian electrical arcing atau loncatan bunga api, kemudian yang terakhir berasal dari kabel PVC yang mudah terbakar. Nah, kita masuk ke analisis penyebaran dan penanganan kebakaran. Timeline penyebaran api. Yang pertama, terjadi konsleting listrik pada kabinet utama. Kemudian terjadi peningkatan suhu hingga lebih dari 6.000 derajat Celcius. Nah, seterusnya kabel dan panel listrik mulai terbakar sehingga menyebabkan api menyebar melalui overhead dan subfloor kabel tray. Kabinet listrik lain pun ikut terbakar. Nah, metode penanganannya yang pertama bisa menggunakan kabel tahan api, kemudian sistem ventilasi ruangan, monitoring suhu dan heat flux, dan yang terakhir pemisahan kabinet listrik. Standar NFPA yang terkait ada NFPA 70, National Electrical Code, NFPA 72, National Fire Alarm and Signal Code. Yang ketiga ada NFPA 75, Standard of the Fire Protection of Information Technology Equipment. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua, yakni Smart Fire Detection System. Studi kasus ini berasal dari penelitian Guan Hongpen dan kawan-kawan. Jenis kebakaran yang diangkat adalah yang pertama Smart Building Fire, kemudian kebakaran perangkat IoT, kebakaran sistem elektronik gedung, dan classifier. Penyebab kebakarannya yang pertama disebabkan oleh gas bocor, kemudian peningkatan suhu, asap dan karbon monoksida, kegagalan sistem deteksi dini. Nah, teknologi modern yang ditawarkan ada yang pertama ada IoT atau Internet of Things, kemudian cloud monitoring, kemudian ada Artificial Neural Network atau ANN, kemudian ada CCTV monitoring. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis sistem IoT dan penanganan kebakaran. Nah, timeline respon sistemnya yang pertama, sensor mendeteksi perubahan suhu dan asap. Kemudian datanya dikirim secara real time ke cloud system. Berdasarkan cloud system, Artificial Neural Network melakukan analisis kemungkinan kebakaran. Nah, selanjutnya sistem mengaktifkan alarm secara otomatis. Kemudian sistem secara interaktif membantu proses evakuasi gedung. Nah, metode penanganan yang digunakan yang pertama ada monitoring real time. Kemudian yang kedua, sistem alarm otomatis terintegrasi. Yang ketiga, video surveillance atau CCTV. Kemudian yang keempat, jalur evakuasi berbasis AI.
Nah, standar NFPA yang terkait yang pertama ada NFPA 70 atau National Fire Alarm and Signal Code, kemudian NFPA 75 Standard for the Fire Protection of IT Equipment, dan NFPA 101 Life Safety Code. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, kebakaran pada bidang informatika banyak disebabkan oleh gangguan listrik dan perangkat elektronik. Kemudian, kabel dan panel listrik menjadi media utama penyebab api. Selanjutnya, teknologi IoT dan Artificial Intelligence membantu deteksi dini kebakaran secara cepat dan akurat. Yang terakhir, standar NFPA sangat penting dalam perlindungan ruang server dan sistem teknologi informasi. Nah, saran dan rekomendasi dari saya menggunakan yang pertama menggunakan kabel tahan api, kemudian memasang sensor asap dan suhu secara strategis, dan menggunakan sistem monitoring berbasis IoT, kemudian melakukan pengecekan instalasi listrik secara rutin, dan yang terakhir menerapkan standar NFPA secara ketat pada ruangan server dan data center. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Pascal Zavaleta dan kawan-kawan pada tahun 2023, dan yang kedua jurnalnya Guan Hong Pen dan kawan-kawan pada tahun 2025, dan yang terakhir NFPA atau National Fire Protection Association. Baik teman-teman, kita sudah masuk di slide terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.